Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi matematikanya mengenai bilangan prima dan faktor prima. Ya, sekarang Miss Ani punya tabel bilangan dari 1 sampai 100. Ya. Di tabel ini terdiri dari bilangan 1, bilangan kelipatan 2, bilangan kelipatan 3, kelipatan 4. Kelipatan 4 itu maksudnya perkalian 4 sampai 40 kan. Kelipatan 5 sampai kelipatan 10. Nah, dari semua bilangan ini ada bilangan-bilangan yang masih tersisa, yakni bilangan seperti ini. Lihat ke papan tulis. Ini bilangan-bilangan yang tersisa dari angka 1 sampai 100 yang tadi kita lihat di tabel. Di antaranya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai 97 ya, 97 ya. Nah, bilangan 2 ini kita buat seperti yang kemarin perkaliannya. Kita buatkan bilangan faktor bilangannya 2 dibagi 1 2 ya. Ada lagi perkalian yang bisa memperoleh hasil 2? Tidak ya. Jadi bilangan angka 2 ini disebut dengan bilangan prima. Kenapa? Karena angka 2 ini merupakan suatu bilangan lebih dari 1 yang mempunyai hanya 2 faktor saja, ya, yaitu 1 dan 2 faktornya. Nah, sekarang kita coba yang 3. 3 juga sama, ya, dia hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Tidak ada lagi selain 1 dan 3 faktornya. Jadi 2 dan 3 ini hanya memiliki 2 faktor saja. Begitu juga dengan yang 11. Contoh 11. 11 dibagi 1, 11. Ada lagi perkalian yang hasilnya memperoleh nilai 11? Tidak ada. Maka dari situ kita simpulkan dari bilangan-bilangan 2 sampai 97 ini disebut dengan bilangan prima karena bilangannya hanya mempunyai 2 faktor saja, ya. Sekarang ada lagi selain bilangan prima, ada lagi yang disebut dengan bilangan komposit, ya. Bilangan komposit ini kebalikannya dari bilangan prima. Kalau tadi bilangan prima itu hanya mempunyai bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor saja. Kalau bilangan komposit itu bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Contohnya 10. Kita cari faktor bilangan dari 10. Seperti tadi yang kita pelajari kemarin, 1, 10. Dibagi 2, 5. Bagi 3, tidak bisa. Bagi 4, tidak bisa. Bagi 5, 2. Ya, jadi ini faktor bilangannya 10, ada 4. Nah, jadi angka 10 ini disebut dengan bilangan komposit. Jadi bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor itu termasuk bilangan komposit. Tapi sebaliknya, bilangan yang mempunyai hanya 2 faktor saja seperti 2 dan 3 tadi itu disebut dengan bilangan prima. Oke? Oke, paham sampai situ? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi dengan faktor prima. Ya. Ada cara yang lebih mudah untuk mencari faktor prima, yaitu dengan
cara dicari dengan pohon faktor. Ya, sama seperti yang tadi kita membuat dari pohon faktornya. Sekarang pohon faktornya tapi begini, beda. Ya. 10. Kita cari pembagi dari bilangan prima ini. Ya. Jadi jangan dibagi dengan 1, karena 1 bukan merupakan bilangan prima. Karena 1 hanya mempunyai bilangan faktornya itu cuma 1 saja. 1 ya 1 dikali 1 saja. Jadi angkanya dia hanya memiliki faktornya 1. Ya. Sementara tadi faktor prima itu adalah bilangan yang mempunyai hanya 2 faktor. Jadi angka 1 itu tidak termasuk bilangan prima dan juga tidak termasuk bilangan komposit. Jadi dia tidak bisa membagi di faktor prima ini. Nah, kita ambil sekarang bilangan prima yang paling kecil, yaitu di sini 2. Jadi pertama membagi dengan faktor prima dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Sekarang 10 dibagi 2, 5. Habis 5 dah habis. Jadi faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Ini yang 2 disebut pembagi, 5 disebut hasil akhir. Yang 10 ini bukan, ini tidak termasuk faktor prima. Faktor prima yaitu hanya bilangan primanya saja, yaitu pembagi dan hasil akhir. Ya, jadi yang ini yang disebut dengan faktor prima. Bilangan 10 faktor primanya yaitu 2 dan 5. Contoh lagi. Kita cari faktor prima dari 42. Pertama dibagi dengan 2, harus dengan 2. Hasilnya 21. Ya. Nah, berikutnya 21 bisa dibagi 2? Tidak akan habis. Maka kita ke bilangan berikutnya lagi, ke yang lebih besar, yaitu bagi 3. 21 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya 7. 7 sudah habis di sini. Kita buletin, ini pembagi, ini hasil akhir. Nah, ini merupakan faktor prima dari 42. Yang Miss Ami lingkarin yaitu 2, 3, dan 7 merupakan faktor prima dari 42. Sementara 42 dan 21-nya bukan merupakan faktor prima, bukan, karena faktor prima itu pasti terdiri dari bilangan-bilangan prima yang di sini, ya. Oke. Satu contoh lagi dari Miss Ami supaya kalian lebih paham lagi. Ya. Sekarang Miss Ami punya 16, bilangan 16. Oke. Pastikan kita membagi dengan yang bilangan prima yang paling kecil dulu. Tentunya 2. 16 dibagi 2. 8. Kita bagi lagi. 8 masih bisa dibagi 2? Masih. 2 lagi. Hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2 lagi? Bisa. 2. Jadi yang termasuk faktor primanya yaitu pembagi, hasil akhir. Jadi 2. Satu contoh lagi dari Miss Ami, ya. Miss Ami punya bilangan 70. 70 kita buatkan lagi, kita cari lagi faktor primanya dengan mencarinya dengan pohon faktor lagi. 70 selalu kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 70 bagi 2 berapa ya? 35. Nah, sekarang yang 35 ini bisa nggak bagi 2?
dia habis nggak dibagi 2? Tidak. Berarti jangan yang 2. 3? Tidak juga. 5? Bisa dibagi dengan 5, berarti kita bagi 5. Hasilnya berapa 35 dibagi 5? Yaitu 7. 7 sudah habis. Nah, sekarang kita peroleh faktor primanya, yaitu pembagi hasil akhir 2, 5, dan 7. Nah, kalau misalkan ditanya lagi, faktorisasi prima dari 70 adalah faktorisasi prima dari 70 adalah 2 kali 5 kali 7. Tuh, yang ini saja yang disebut faktorisasi prima, yaitu cuma 2 kali 5 kali 7 saja. Itu yang dimaksud dengan faktorisasi prima.